سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء شهده وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والفصيح والسائر الصوفية المحققين والمصنفين سنن الأشياء الزهودي لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة ليوسف بن خالد السمتي عند الرجوع إلى أهله يجده من يطلبه. Bismillahirrahmanirrahim. Wayambahi lan sayukjo li talibil ilmi kaduwe wong kang nuprih ilmu ayu hasila apa yen to ngasilaken sapa talib kitabal wasiyati ing kitab wasiat allati katabaha kang wis nulis ha ing kitabal wasiyah Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid maring Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'i ing dalam nalikane bali ila ahli maring keluargane Yusuf yajiduhu nemu hu ing kitab man sapa wong yatrubu kang nuprih sapa man hu ing kitab wakana lan ono ustadzuna sapa guru kita nyatane Asy-Syaikh Al-Imamu Burhanul A'immah Ali ibn Abi Bakar qaddasa mugi-mugi bersiaken Allahu sapa Allah ruhahu ing ruhe Syekh Al-Aziz kang mulya amaro iku merentah sapa Syekh ni ing ingsun bi kitabatihi kelawan nulis kitab indar ruju'i ing dalam nalikane bali ila baladi
maring negara ingsun. Wa katabtu lan nulis ingsun hu ing kitab. Wala budda lan ora kena ora lil mudarrisi kaduwe guru wal mufti lan wong kang fatwa fi muamalatin nasi ing dalam pira-pira penggaweane manungsa minhu saking kitab fi muamalatin nasi ing dalam pergaulane manungsa ing dalam muamalati manungsa minhu saking kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyuhassila kitabal wasiyah. Anjuran sebaiknya bagi seorang santri, bagi seorang thalib ini hendaknya dia ini ayyuhassila untuk mendapatkan, menghasilkan, untuk mencari kitab wasiat yang telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Simti. Simti ini nisbat nama tempat. Indar ruju'i ilali, ketika kembali ke keluarganya. Ketika kembali ke keluarganya hendaknya seorang santri ini harus mendapatkan kitab wasiat yang ditulis Imam Abu Hanifah. Yajidhu mayyatrubuhu, akan mendapatinya orang yang mencarinya. Ini seakan-akan menjawab sebuah pertanyaan. Dapat dari mana kitabnya? Akan dijawab, yajidhu mayyatrubuhu. Kalau dicari ya dapat gitu. Artinya kalau enggak nyari ya enggak dapat. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatinya. Jadi dapat dari mana kitabnya? Dicari. Wa kana ustadzuna Syekh al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amaroni bi kitabatihi. Dan guru kita Syekh Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar, beliau amaroni bi kitabatihi, mengatakan telah memerintahkanku untuk menulis kitab ketika kembali ke negaraku, katanya beliau. Wa katabtuhu, dan saya menulisnya. Jadi beliau disuruh oleh gurunya untuk menulis kitab. Dan beliau imtithalan li amrihi, mengikuti perintah gurunya, hanya katabtu, saya menulis. Katabtuhu, saya menulis kitab tersebut. Juga wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Hendaknya kitab ini juga dipergunakan untuk seorang yang mengajar. Mudarris ini pengajar. Mudarris, ustadz ini sama. Pengajar hendaknya juga ada pegangan kitab wasiat ini. Atau juga bagi mufti, orang yang memberi fatwa fi muamalatin nas, kepada manusia, kepada orang-orang. Jadi bagi seorang mufti yang memberi fatwa, ini juga harus ada pegangan kitab wasiat. Faslun. Ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal. Fi ikhtiyaril ilmi. Ing dalem milih ilmu. Wal ustadzi lan guru. Wasyariki lan konco. Wasabati lan netepi. Alaihi ing atase ilmu. Wayambahi sayukjo li talibil ilmi katuwe wong kang nuprih ilmu ayyakhtaro apa yen to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu ing bagus-baguse ilmu wamalan barang yahtaju
kang butuh sapa talib ilaihi maring ma fi amri dinihi ing dalam urusan agamane talib ing dalam urusan agamane talib fil hali ing dalam zaman saiki summama mongko kari-kari barang yahtaju kang butuh sapa talib ilaihi maring emah fil maali ing dalam zaman kang bakal teka wa yuqaddimu lan dinginaken sapa talib ilmu tauhidi ing ilmu tauhid wa ya'rifa lan weruh sapa talib Allah ing Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah bid-dalili kelawan dalil fa inna imanal muqallid mongko stune imane wong kang taklid wa in kana sahihan wa in kana sanajan ana apa iman sahihan iku sahih indana mungguhe kita lakin tetapi nih yakunu ana sapa muqallid asiman iku wong kang dosa bitarkil istidlali kelawan ninggal ngalap dalil wa yakhtaro lan milih sapa talib al atiqa ing ilmu kuno dunal muhdasat ora pira-pira ilmu kang anyar qalu bahwa sapa ulama alaikum netepono sira kabeh bil atiki kelawan ilmu kuno wa iyyakum lan wedya sira kabeh wal muhdasat ing ilmu kang anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi ikhtiyaril ilmi ustad wa syarik wa sabati alaihi. Fasal ini menjelaskan tentang memilih. Jadi kita ini harus pandai memilih. Memilih ilmu. Ilmu mana yang harus kita dahulukan untuk dicari. Karena ilmu itu banyak. Umur kita nggak mungkin cukup untuk mencari ilmu. Seumur hidup kita dari balik sampai wafat, semisal umur 60 tahun mencari ilmu terus itu nggak mungkin penuh ilmunya. Wa ma'utu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan itu hanya sedikit. Makanya kita harus pandai-pandai mendahulukan ilmu mana yang harus didahulukan untuk dicari. Wal ustaz juga harus pandai-pandai memilih guru. Jangan sembarang memilih guru. Pokok ada di YouTube, dilihat ceramahnya bagus, didengarkan, diambil faedah. Jangan-jangan dia alirannya beda. Aliran Wahabi, kita nggak tahu. Aliran Syiah. Jadi makanya milih guru itu harus pandai milih. Kalau kita di pondok gimana? Apakah kita bisa milih guru? Ya dengan cara memilih pondok itu sama dengan memilih guru. Kita harus pandai-pandai memilih pondok. Jangan pokok pondok. Jadi dilihat pondoknya. Ini pondoknya siapa? Ini pengajarnya siapa? Ini masuk ahlu sunnah, apa Syiah, apa Wahabi, atau aliran yang lain yang sesat. Karena banyak juga, nggak banyak ya, ada banyak yang sunnah, banyak yang sunni maksud saya. Ada juga pondok yang sesat. Ini kalau kita sudah terlanjur mondok, apalagi mondoknya mulai dari kecil, mulai dari kosong, nol di pengetahuannya, sudah dirasuki oleh ilmu-ilmu yang salah, ilmu-ilmu Wahabi tentang sedikit-sedikit bid'ah, akhirnya
saya besar terpengaruh. Ini bahaya nih, masalah akidah. Dia harus pandai-pandai memilih guru. Ilmu harus pilih, gurunya harus dipilih. Cara milih guru kalau zaman sekarang ya harus memilih pondok pesantren yang tepat. Wasyarik, dan juga pandai memilih teman. Juga gurunya sudah tepat, ilmunya tepat, tapi pergaulan salah. Nah, ini juga di pondok juga bukan berarti di pondok ini bebas. Di pondok ini ibarat bengkel ya. Jadi dimasukkan ke pondok, ada kalanya memang murni mencari ilmu dari kosong, ada kalanya memang dia karena sudah nakal, orang tuanya nggak sanggup, taruh di pondok. Ada kalanya nggak nakal, makanya di pondok harus pintar-pintar milih. Ada kalanya sebelum pondok dia itu baik, ketika masuk pondok malah jadi nakal. Ada juga, kenapa? Karena salah milih teman. Sebelum pondok misal nggak rokokan, ketika pondok kok rokokan, iya, gara-gara salah milih teman. Jadi salah pilih teman juga berakibat fatal. Wasabati alaihi, juga menekuni ilmu. Jadi jangan gampang-gampang pindah. Pondok sedikit pindah pondok. Pindah pondok ini juga tidak bagus. Harus sabat. Di ilmu di pondok sama yang cari ilmu apa? Ilmu alat dulu. Setelah ilmu alat sudah cukup, pindah ke ilmu yang lain. Ilmu alat baru dapat setengah, pindah lagi. Saya pengen fikih. Fikih dapat setengah-setengah, pindah lagi. Saya pengen menguasai ilmu mantek. Saya pengen menguasai ilmu debat, udah sedikit-sedikit dulu. Wasabat alaihi, menekuni ilmu, harus istiqomah. Yambahi li talibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu ini. Bagi seorang santri, seorang talib ini seharusnya atau sebaiknya ini harus memilih dari setiap ilmu ahsanahu, ilmu yang paling bagus. Ilmu mana yang dipilih? Yang paling bagus dulu. Yang tentunya ilmu agama. Makanya harus mendahulukan ilmu diniyah daripada ilmu formal. Ilmu formal kita ini paling cuma mencari ijazah, ya kan? Jarang yang benar-benar mencari ilmu. Jadi diutamakan mencari ilmu diniyah. Kalau sudah ilmu diniyah bagus, tidak apa pindah ke formal. Dipelajari juga, belajar bahasa Inggris, belajar menguasai ilmu pengetahuan alam, IPA, ilmu ini, ilmu kedokteran, apa-apa. Asal ilmu agamanya sudah tahu. Ini enggak, ilmu agamanya belum tahu, mubtada khobar belum tahu, pengen jurusan kedokteran, pengen ilmu ekonomi, ilmu ilmu fisika, bahasa Inggris. Jangan dulu, ilmu agama dulu dikuasai. Sampean nanti ilmu formal itu cuma ilmu umum itu cuma di dunia saja. Itu pun belum tentu dipakai. Tapi ilmu agama pasti dipakai. Baik sekarang atau nanti. Atau untuk anaknya sampean. Sampai tidak tahu ilmu agama. Sampai nikah. Istrinya nggak tahu juga. Anaknya jadi apa? Sampai tidak tahu juga. Ini bisa menyesatkan nanti. Nanti di akhirat sampai tidak mungkin ditanya tentang di alam kubur. Tidak mungkin ditanya tentang ilmu-ilmu umum. Pasti yang ditanya Marrobuka siapa? Tuhanmu. Tahu jawabnya dari mana? Dari ilmu agama. Kenapa? Kan dengan ilmu agama kita akan jadi amal soleh. Amal soleh baru bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Karena alam kubur itu sekalipun pertanyaannya sudah jebol, sudah tahu semua, jawabannya juga sudah bocor, tapi itu nggak bisa menjawab kecuali sesuai dengan amalnya. Mingkul ilmin ahsanahu, memilih ilmu yang paling baik baginya, ahsanahu, yang terbaik. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, dan juga memilih ilmu yang ia butuhkan di dalam masalah agamanya. Fil hali, diutamakan fil hal, pada waktu itu. Makanya di sini harus mendahulukan al ilmu bil furud, ilmu yang wajib. Alladzi tuftaradu alaihi fil hal, misal salat. Yang pertama harus kita tahu apa ilmu yang wajib dulu. Yang wajib seketika. Apa seketika? Wudu. Karena wajibnya sekarang. Jadi kita harus mencari ilmu tentang wudu dulu. Wajib, fardu ain. Ilmu wudu nggak tahu, mana fardunya, mana sunnahnya, nggak tahu. Mana yang membatalkan, jangan-jangan wudu sambil megang alat kemaluannya. Batal, nggak sah terus. Misal. Karena nggak tahu ilmunya. Nggak sah. Atau wudu tanpa niat. Pokoknya gerak-gerak sah. Atau wudu tapi nggak tertib. Nah ini kan makanya butuh
tahu ilmunya wudu. Setelah wudu tahu ilmunya sholat. Apa saja rukunnya, harus tahu semua. Teman sholat setiap hari, tapi nggak tahu mana fardunya, mana rukunnya, mana yang membatalkan. Jangan-jangan teman sholat gerak sampai 3 kali, 4 kali. Nggak sah. Ini kalau butuhnya ilmu yang filhal, seketika, pada hari itu. Summa ma yahtaju ilai fil ma'al. Baru kemudian mencari ilmu yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Sama yang masa akan datang itu juga didahulukan yang wajib dulu. Seperti apa? Puasa. Puasa ini berapa bulan lagi? 4 bulan atau 3 bulan lagi kita Ramadan. Harus tahu ilmu puasa. Apa fardunya? Apa yang membatalkan? Cari semua. Tapi dahulukan yang filhal, sholat. Karena sekarang. Baru yang puasa. Kemudian baru zakat. Kemudian mengetahui ilmu haji. Nanti ilmu haji belakangan. Makanya dalam kitab itu sudah tartibannya, urutannya udah bagus tuh. Mulai dari kitabul wudu. Dari kitabul sholat. Kita butuh haro, mulai dari wudu, sholat, terus belakang siyam, zakat, haji, muamalat. Muamalat di belakang. Karena wajibnya nanti, fil ma'al. Kalau sholat sekarang, di kebutuhan yang mendesak, yang harus diutamakan. Wa yuqaddimu ilmu tauhid. Ini juga harus mendahulukan ilmu tauhid. Ilmu yang menjelaskan tentang mengesahkan Allah. Ini penting. Makanya di madrasah kita, yang kita ranting ke Sedogiri, ini mendahulukan tauhid. Coba tauhid sampean lihat dari kelas paling dasar, kelas 1 ibtidaiyah sudah ada diajari wujud, qidam, baqo ya. Hafal semua kan? Ini semua dari sedini mungkin. Bahkan di TK pun kita ada yang sudah hafal wujud, qidam, baqo. Karena dari pentingnya tauhid. Karena tauhid ini asas. Orang tidak punya tauhid sealim apapun ya, tapi dia tidak iman kepada Allah, tidak punya tauhid, tidak bisa masuk surga. Kuncinya di tauhid. Makanya tauhid di dalam kurikulum kita ini menjadi fan pokok. Artinya apa? Kita harus mempelajari ilmu tauhid ini porsinya lebih banyak daripada ilmu yang lain. Dari kelas 1 ibtidaiyah sampai kelas tertinggi, kelas 6 ibtidaiyah, naik kelas 1 sanawiyah, 2, 3, ini tauhid masih ada. Sampai kalau ada aliyah itu kelas 3 aliyah ada. Tauhid dari kelas 1 sampai kelas 3 aliyah tetap dipelajari. Enggak dihapus tauhid itu. Kenapa? Karena penting untuk mengesahkan Allah. Iqadimu tauhid wa ya'rif Allah, dan dia tahu biar kenal kepada Tuhannya. Kita ini Tuhannya siapa? Allah. Masa kita enggak kenal sama Allah? Katanya cinta, kok enggak kenal? Namanya cinta pasti mengenal pada orang yang dicintai. Kayak tanya, berapa sifatnya Allah? Harus tahu semua. Namanya Allah ada berapa? Harus tahu semua. Wa'rif Allah bid-dalil, mengetahui Allah, mengenal Allah dengan dalil. Nah, kalau di kelas 1 ya ini cuma mengenalkan sifatnya kan, wujud, qidam, baqo, naik kelas 2 di nadhom, aqidah awam, naik kelas 3, 4 sampai kelas 6 itu sudah ada, kelas 5 sudah ada jawahir itu ada dalilnya, wujud dalilnya apa, qidam apa. Tambah tinggi sama yang dibahas sama, wujud, qidam, baqo. Tentang 20 sifat Allah, apalagi? 1 sifat jaiz, 20 sifat mohal, terus 4 sifat bagi Rasul, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Jumlahnya semua berapa? 50. Ini kita wajib tahu dengan dalil-dalilnya. Allah itu wujud, dalilnya apa? Harus tahu kita. Allah itu qidam, dalilnya apa? Harus tahu semuanya. Kalau nggak tahu ya bisa dipertanyakan iman kita. Makanya di sini bid dalil. Fa inna imanal muqallid. Nah, karena imannya seorang yang taklid, tahu taklid? Taklid itu niru-niru. Jadi kita ini aslinya agamanya niru-niru kita. Kita Islam kenapa? Karena orang tua kita Islam. Orang tua Islam kenapa? Karena mbahnya Islam terus. Tapi kita biar tidak taklid, biar tidak ikut-ikutan, kita harus tahu. Ya, pertama kita taklid dulu. Masih kecil ikut orang tua. Setelah kita sudah punya akal, bisa berpikir, hendaknya kita mikir. Apa dalilnya Allah itu wujud? Allah itu kok bisa dikatakan ada? Apa dalilnya? Ya adanya alam. Ya kan? Kalau Allah nggak ada, mungkin alam ini nggak ada. Kenapa? Mana mungkin ada sesuatu ciptaan tanpa penciptanya? Ada barang itu tiba-tiba ada. Nggak mungkin, pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Jadi qidam,
Apa kita artinya? Dahulu. Artinya Allah itu tidak ada awalnya. Kalau kita, misalnya kita lahirnya tahun berapa? 2001. Kita awalnya 2001. 2000 tidak ada kita. Kalau Allah kidam, dahulu. Mulai kapan? Tidak ada mulainya. Tidak ada. Jadi kidam itu merusak sifat Adam yang ada di sebelumnya. Jadi kalau kita ada Adam sebelum kita. Kita tahun 2000 lahirnya. Tahun 99 kita Adam. Tidak ada. Kalau Allah ini sifat Adamnya nggak ada. Di sejak kapan Allah ada? Tidak ada sejaknya. Loh kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat mukhalafah lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ada awalnya, Allah nggak ada awalnya. Pokoknya Allah semuanya beda. Kita bisa melihat. Allah bisa melihat. Berarti Allah sama dengan kita. Ya beda. Kita melihat ada sifatnya. Kita melihat cuma di depan. Di belakang kita bisa melihat. Tidak bisa. Allah bisa melihat zahiran wa batinan. Kita melihat ada batasannya. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu jauh, coba kita melihat 2 kilo, kelihatan. Tidak mungkin kelihatan. Tidak boleh terlalu dekat. Terlalu dekat, tidak kelihatan. Ya, kita sampean gini kan, dekat gini, kelihatan. Tidak bisa. Jadi ada batasannya. Ala kulli hal, kita wajib harus tahu ilmu tauhid, harus mempelajari ilmu tauhid. Jadi makanya beruntung kita berada di pondok ini. Kita sudah mengikuti apa yang ditaklim. Kita gurunya ya sesuai, syaratnya jelas. Sanad keilmuannya sudah jelas. Kemudian apalagi ilmunya sudah jelas, tauhid yang dahulukan. Betul di sini tauhid ini. Kemudian wa in kana shayha indana, jadi sekalipun imannya orang yang taklid itu sahih, benar, indana menurut kita Ahlus Sunnah, lakin yakunu asiman. Ini ada koid indana, berarti ada pendapat yang lain mengatakan imannya mukul itu enggak sah. Berarti imannya orang yang cuma ikut-ikutan, enggak tahu dalilnya. Sekiranya ditanya, Allah punya sifat wujud, iya. Apa dalilnya? Enggak tahu. Nah, ini mukulid berarti. Ini bisa jadi kalau ikut pendapat yang lain, ini masuk neraka nanti. Sekalipun Islam. Kenapa? Karena imannya ikut-ikutan. Dia enggak mempunyai dasar, enggak punya dalil. Makanya kita biar khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, harus tahu dalil-dalilnya. Yang enggak tahu misalkan dihafalkan. Tapi kalau menurut indana, Ahlus Sunnah ini enggak apa-apa, masih diterima imannya. Artinya tetap masuk surga. Tapi ini hubungan antara surga dan neraka. Kalau imannya enggak sah, ya neraka. Bukan cuma sebentar, tapi abadal abidin. Kalau orang yang kafir. Tapi kalau indana ini sih enggak, tetap imannya sah. Lakin yakunu asiman, tapi dia hanya berdosa. Ini dosa. Seberapa lama kita enggak tahu dalilnya sifat Allah? Ya itu dosanya. Saya tidak tahu sudah 10 tahun. Ya 10 tahun dosa. Sejak kapan? Sejak mukallaf. Sejak dia sudah ditaklif, sudah baligh. Kalau belum baligh, tidak apa, masih kecil. Ya dipelajari sekarang. Ketika baligh biar tahu. Yang masalahnya sudah baligh belum tahu. Ya harus cepat-cepat dipelajari dari sekarang. Apa itu dalilnya? Biar tidak dosa terus. Keluar dari pondok ditanya apa dalilnya sifat kidam, tidak tahu. Harus tahu. Biar tidak jadi iman muqallid, iman yang ikut-ikutan. Iman karena kenapa kok iman? Iya, ibu saya iman. Kenapa kok iman? Iya, abah saya iman. Jadi enggak ada kemantapan dalil. Enggak yakin dengan Tuhannya sendiri. Yakunu asiman bitarkil istidlal, dengan sebab dia meninggalkan untuk mengambil dalil. Kenapa kok dosa? Ya karena Allah telah memberi kita nikmat yang berupa akal. Nikmat berakal bagi manusia. Supaya apa? Supaya dia mencari dalil. Tapi kita tidak menggunakan akal tersebut. Maka itulah dosanya. Kenapa? Karena dosa tidak mensyukuri nikmat. Akhirnya dosa dia. Wa yakhtarul atiq, juga seorang santri hendaknya memilih ilmu kuno. Ilmu yang dahulu. Dunal muhdatsat, bukan ilmu-ilmu yang baru. Ilmu-ilmu yang zaman sekarang. Di formal itu kebanyakan ilmu-ilmu zaman sekarang. Kita harus mendahulukan ilmu yang kuno, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu nahwu. Ini termasuk ilmu-ilmu yang kuno. Ilmu yang baru seperti apa? Ilmu jadal, ilmu perdebatan, biar pintar ngomong, biar pintar debat. Ilmu filsafat, biar saya pengen belajar ilmu filsafat.
biar pinter kayak Rocky Gerung gitu. Tidak masalah, tapi dahulukan ilmu yang atik dulu, ilmu yang kuno dulu, sudah menguasai baru ilmu-ilmu yang lain, mau bisa pinter debat. Ini niat yang baik tapi biar bisa memberikan hujjah atas kebenaran. Qalu, ulama berkata, alaikum bil atik wa iyyakum wal muhdatsat. Hendaknya kalian ini menekuni ilmu yang kuno, ilmu-ilmu salaf terdahulu, dan jauhilah ilmu-ilmu yang baru, ilmu yang baru datang. Ini harus hendaknya dijauhi. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ali adiniyah wa ala kulli risalihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.